Mari kita sembahyang. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi perenungan di dalam kami menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga besar, saudara-saudara kami, Ikatan Keluarga Besar Sumba yang ada di Jabodetabek, atau mungkin juga di luar Jabodetabek yang ikut bersama dengan kami dalam doa malam ini. Kami telah mendengarkan pujian dari seorang anak Tuhan yang bernama Grace Epipani. Anak ini memiliki kekurangan secara fisik, namun pengalamannya dengan Tuhan menyebabkan dia memaksimalkan potensi yang ada, karunia, kebolehan yang ada padanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kami terberkati olehnya. Bapa di surga, mungkin juga malam ini kami ada yang kondisi kesehatannya juga terganggu. Ini memberikan kami kesadaran bahwa tetap mengucap syukur dan tetap setia mengiring Tuhan dalam segala keadaan. Tetap percaya kepada Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan kami merenungkan, kiranya memberikan penegasan untuk kami semakin kuat lagi di dalam mengiring dan mengikut Engkau. Sebab itu berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan atau yang mengkomunikasikan firman-Mu ini, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18 sebenarnya ini yang ingin saya bacakan, tetapi tentu saja nanti akan sedikit berkembang dengan beberapa teks yang lain. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat yang ke-17 dan yang ke-18 adalah bukti yang menjelaskan bahwa doa orang yang benar besar manfaatnya. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Dan ada contoh di situ Nabi Elia, bukan Elia Umbu, ini adalah Nabi Elia yang juga sudah sangat kita ketahui, akrab sekali di dalam cerita-cerita sekolah minggu bahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dalam beberapa menit ke depan, ya, karena ini hanya merupakan suatu renungan ya. Di dalam kita mengikuti Tuhan, banyak sekali pergumulan-pergumulan kita. Ada pujian juga yang berkata tak pernah Tuhan janji lautan tenang. Tak pernah Tuhan janji jalan tak berduri. Tapi dia berjanji akan menyertai. Ini menarik sekali. Ya, Immanuel ya. Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit, mungkin sakit berat. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan pekerjaan mungkin. Ya. Kita mengalami pergumulan dalam keluarga mungkin. Tapi kita dapat pelajaran dari Santo Yakobus. Jikalau kita mengaku dosa kita dan mendoakan, jadi saling mengaku dosa, saling mendoakan, kesembuhan terjadi. Doa orang yang benar, nah ini ya,
orang yang benar. Artinya dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Jadi orang yang benar di sini adalah kalau ditanya kepada seseorang di antara kita, apakah kamu benar? Mungkin sulit sekali untuk menjawab, ya saya gimana ya, bisa ragu, benar atau tidak. Tapi pembenaran yang dimaksud ini adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita yang total depravity, kita yang rusak ini, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan ketika kebenaran itu disematkan kepada saudara dan saya, maka dengan penuh keyakinan kita berseru, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kita berdoa kepada Tuhan. Dan keyakinan itu dikatakan oleh Santo Yakobus, ya, sangat besar kuasanya. Atau dalam terjemahan lain itu bisa disebut dengan sangat besar manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Nah, saudara-saudara, memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitan dengan kuasa. Memang di dalam teks Yunani, kalau melihat kata kuasa itu yang terpikirkan kepada kita itu mungkin hanya satu. Tetapi besar kuasanya yang dimaksud di sini itu energeo. Energeo itu berbeda dengan kuasa yang ada di, katakanlah di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, ya, atau mungkin juga yang mau saya singgung sebentar juga di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sebentar saya akan singgung juga. Nah, saudara-saudara, di sini adalah energeo. Energeo itu bisa berarti Bapak Ibu dan Saudara manfaat. Jadi kalau seorang yakin dia punya hubungan dengan Tuhan itu baik, relasi dengan Tuhan itu baik, soal dosa itu clear. Ya. Jangan dipikir saudara-saudara kita tidak berdosa, pendeta pun berdosa. Saya kira Romo pun berdosa, karena kita manusia biasa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Tuhan Yesus ya tidak berdosa. Manusia itu berdosa. Tetapi apakah kita yang berdosa ini tidak bisa memohon kepada Tuhan? Bisa. Tipsnya ada. Yaitu mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kemudian kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sudah diampuni dosa kita dan dengan penuh keyakinan memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus dia memberikan satu pengajaran yang secara doktrinal sangat kuat sekali kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, dia bilang, ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan, Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Nah, pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, kalau kita membaca itu berkali-kali, coba direnungkan baik-baik. Rasul Paulus kok enteng banget. Pencobaan datang, lalu dia bilang itu pencobaan biasa. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Kata kekuatan di situ berbeda dengan kata kuasa di sini. Di situ menggunakan kata dunamis, dynamic. Itu kuasa yang supranatural, kuasa yang sangat kuat sekali. Dan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, nah ini poinnya di sini. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, warga IKBS yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengaku dosa, punya hubungan yang baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, di dalam diri kita dipasok Roh Kudus. Roh Kudus mendiami hati kita. Dan manakala Roh Kudus ada di dalam kita, pencobaan itu biasa. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Loh kok kekuatan kita, Pak? Kita ini kan lemah. Jangan lupa bahwa kekuatan kita karena ada Roh Kudus
karena kita percaya kepada Tuhan, maka kekuatan kita bukannya kita lagi. Kita ini sangat lemah sekali. Ya, kita ini sangat kurang sekali. Tetapi karena ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan Tuhan, maka kita menjadi berenergi. Kita menjadi berenergi. Kita menjadi semangat. Kita menjadi optimis. Dan kita menanggung setiap penderitaan itu dengan bersama Tuhan. Jadi Paulus menggunakan bahasa biasa. Selanjutnya Paulus berkata di dalam ketika dia menasihati jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dia bilang itu biasa, kalau ada persoalan itu mah biasa. Tuhan memberi kekuatan untuk kita melewatinya. Tapi kepada jemaat di Filipi, padahal dia dalam penjara dan dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bayangkan saja. Rasul Paulus lagi-lagi memberi penguatan kepada jemaat Tuhan. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, perkara apapun itu dapat kita tanggung dan kita melewati. COVID-19. Saudara-saudara, kita mungkin yang sedang sakit, kita yang sedang bergumul, kita yang sedang punya persoalan, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Itu pentingnya kita berdoa bersama malam ini. Pentingnya kita berdoa bersama malam ini. Dan kalau lihat Yakobus juga, Yakobus pasal 1, kalau teman-teman membaca Yakobus pasal 1, ayat yang kedua, gaya Yakobus hampir sama dengan Rasul Paulus, tetapi gaya Yakobus memang agak sepertinya kok enteng banget begitu. Yakobus bilang apa? Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, Yakobus ini enteng banget. Anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagi orang awam mungkin membacanya ini enteng banget. Ya wajarlah, dia kan hamba Tuhan. Dia ngomong begitu ya wajarlah. Oh dia kan majelis, dia kan rajin gereja, rajin melayani. Dia ngomong begitu ya wajarlah. Tapi jangan lupa, Yakobus mengatakan itu kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat biasa. Dan dia bilang, anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia dalam pencobaan itu tidak mudah. Kenapa Yakobus begitu enteng sekali? Karena Yakobus, dia teologianya, teologi yang benar. Yaitu kalau ada Tuhan di dalam diri kita, kita menjalani segala perkara bukan sendiri, saudara-saudara. Kalau saudara sedang sakit saat ini dan saudara percaya kepada Tuhan, jangan lupa kalau engkau tidak sendirian. Penyakit itu bisa menyebabkan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan penyakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua perkara itu. Saya kira ini yang menjadi poinnya. Sehingga kita tidak menjadi putus asa, menjadi hilang semangat kita dan sebagainya. Tapi ketika kita disadarkan dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus semakin yakin. Mantap kita. Sama seperti Grace Epipani tadi. Ya. Dalam keadaan yang sulit pun, dia tetap berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Fanny Crosby ya, tetap berbahagia. Paulus berkata, Tuhan akan memberi kekuatan untuk menanggung setiap persoalan. Segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Santo Yakobus berkata, anggap sebagai suatu kebahagiaan bro, kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Karena tidak sendirian. Ada garansi penyertaan Tuhan. Ada garansi penyertaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya penguatan ini, renungan yang singkat ini, bisa memberikan semangat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, apalagi berada di tengah-tengah situasi pandemi, ya, pandemi COVID-19 yang masih merupakan pergumulan kita bersama. Ada di antara kita mungkin yang sudah diizinkan Tuhan
untuk mengalami sakit ini dan juga dalam kehendak Tuhan disembuhkan. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena penyakit pandemi COVID ini. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari kedua saudara-saudara kita. Pada malam hari ini, saya minta kesediaan Bapak Ketua IKBS dan Pak Sekum, atau Pak Sekjen, sorry,